Saudara-saudara sekalian yang mulia, kita ini masih mengkaji tafsir daripada surat Yasin, memasuki ayat 38. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Saudara sekalian, dulu seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya Imam Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari bilang bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika matahari itu terbit dari barat, jadi suatu saat sebagai tanda-tanda hari kiamat, maka nanti mendekati kiamat matahari itu akan terbit dari barat. Itu enggak tiap hari, enggak. Terbit dari barat sebagai tanda kiamat itu hanya satu hari doang, hanya satu hari doang. Besoknya lagi balik lagi normal. Itu yang disebut matahari terbit dari barat. Maka ketika ditanya, waktu matahari kan mestinya terbitnya dari timur, ini di hari itu mendekati kiamat matahari terbit dari barat. Maka Abu Dzar ditanya oleh Nabi, wahai Abu Dzar, ketika matahari itu terbit dari barat, bukan dari timur, kemana perginya matahari itu? Begitu. Sampai pada akhirnya matahari terbit dari barat. Kata Abu Dzar, Allahu wa rasuluhu a'lam, yang tahu hanya Allah dan Rasulnya, kami tidak tahu. Kata Nabi, Abu Dzar, saat itu matahari pergi di bawah arsy-Nya Allah, minta izin sama Allah untuk tidak terbit dari timur. Enggak mau terbit lagi. Ya Rob, saya udah capek. Cahaya yang saya berikan sama manusia disalahgunakan. Di siang hari ada manusia yang nyolong, di siang hari ada manusia yang korupsi, di siang hari ada manusia yang zalim, di siang hari ada manusia yang bohong, di siang hari ada manusia yang malakin orang, dan seterusnya. Kata matahari, padahal dia menggunakan cahaya dari saya. Ya Rabb, kalau boleh diizinin, saya enggak mau nongol lagi. Enggak mau. Enggak mau. Maka kemudian itu Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan ama matahari, jangan, wahai matahari, kau balik saja, terbit dari timur, terbit dari timur. Itu diantara tafsir wasyamsu tajri limustaqarril laha. Begitu. Karena itu ketika kiamat mau datang, matahari mau terbit dari barat, bila sebentar lagi kiamat kubro akan datang dengan pertanda kefasikan merajalela, kemaksiatan di mana-mana, muka bumi penuh dengan maksiat, yang benar disalahin,
yang salah dibenerin, yang benar dipenjara, yang agak benar bebas berkeliaran. Di mana hukum-hukum agama begitu rendah. Bila itu terjadi, begitu kata Nabi, maka di saat itu matahari sujud kepada Allah di bawah arasy-Nya Allah seukuran satu malam. Dia sujud. Kata Allah, saatnya matahari kau enggak usah terbit dulu. Matahari kau jangan terbit sesudah terbenam ke barat. Ini terbenam tuh kemana nih hilangnya kalau malam begini nih? Pergi ke arasy matahari, sujud sama Allah. Kalau malam, maka kata Allah, matahari kau jangan terbit. Jangan terbit. Lalu kemudian kepada bulan, bulan kau pergi ke tempat matahari. Jadi sehingga terasa malam terus, malah yang terbit bulan, bukan matahari. Dari timur bulan. Maka bulan dan matahari, matahari sujud di aras ada di barat, sementara bulan ada di timur. Ada di timur. Maka kemudian itu kata Allah, kau jangan terbit matahari. Maka kemudian diam tuh, ukuran 3 hari 3 malam. Enggak siang, enggak siang, siang malam terus. Enggak tahu tuh siang karena gelap, matahari enggak terbit. Nih bakalan matahari terbit dari barat, dari barat. Ini alur ceritanya. Jadi matahari itu hendak terbitlah dia, bulan yang disuruh di arah matahari. Jadi sehingga nongol bulan lah malam lagi, bukannya siang karena bulan yang nongol jadinya malam 3 hari. Ukuran waktu 3 hari itu enggak ada yang tahu. Ini siang apa ini malam, enggak tahu. Kecuali orang yang tukang ibadah. Kalau orang tukang ibadah tahu, ini dohor. Biasa udah ngejahit baju dapat 6 celana lepis, ini dohor. Ini saya ngampakin kayu dapat sekian meter, ini dohor, tahu dia. Jadi enggak ada yang tahu tentang waktu kala itu, kecuali yang tukang ibadah. Malam enggak tahu juga, wong malam terus. Kecuali orang yang tahajud, udah biasa tiap malam bangun, maka dia bangun pengen tahajud, udah jamnya itu. Sebab kala itu jam mati semuanya, enggak ada jam, mati semuanya, enggak tahu. Maka kalau orang tukang tahajud malam itu bangun, kok malam terus? Malam gelap, siang gelap, 3 hari itu. Kok malam mulu? Tapi tukang tahajud tahu, emang matanya ngantuk. Dan dia bangun jam 3, ya, oh ini malam. Tandanya begini. Kalau orang-orang yang males malamnya ibadah, ngalamin kiamat, udah wassalam. Dia stres, nggak ngerti kapan dohor, kapan asar. Kagak paham dia kapan dohor, kapan asar. Kalaulah orang tukang tahajud bangun pada jamnya, di mana jamnya, dia kerjakan tugas-tugas ibadah dia sebagaimana normalnya kehidupannya. Tapi lah kita ketika udah sholat tahajud, biasanya dia 8 rakaat, ditutup 3 witir, wirid subuh, kok enggak fajar-fajar?
Enggak ada terbit fajar. Ngintip bintang masih ada, kok malam? Semuanya diintip masih malam. Sampai punya pikiran, jangan-jangan kita ini ibadahnya kurang. Jangan-jangan tahajud saya ini enggak 8 rakaat, witir 3. Enggak. Kok belum subuh-subuh? Biasanya habis ini subuh. Kok enggak subuh-subuh? Dia bingung. Akhirnya dia tahajud lagi, ibadah lagi, ditambah lagi. Tapi diintip kagak terbit fajar, kagak terbit fajar. Waduh, enggak terbit, ngintip lagi masih begitu. Baru dia ngeh, wah ini dia yang dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan bahwa nanti mendekati kiamat akan terjadi matahari terbit bakalan dari barat. Sebelum terbit dari barat ngalamin gelap bumi 3 hari karena enggak ada cahaya. Ini nih, kalau begini adalah bakal kiamat ini. Dongeng dah. Ini dengan alamat ini, sama temennya mau kiamat. Kata yang hobi mancing, ora urus, gue mau pergi aja ke Perigi Lama. Mancing aja dia. Dia gak ngerti mau kiamat bentar lagi. Dia nggak paham. Yang tukang main aja, dia kagak ngerti. Sementara orang-orang yang mengerti kiamat mau datang, mereka pada kumpul di masjid, di musola, di tempat-tempat ibadah, di surau, di langgar. Ngapain? Mereka berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menangis, bertaubat, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab nanti kalau udah dari barat, istighfar enggak ada artinya. Biar mulut kita berbusa, astagfirullahaladzim, enggak ada ganjarannya, diterima juga kagak. Nanti kita istighfar, kalau udah matahari terbit dari barat kagak diterima. Biar kita berbusa mulut kita, nol, enggak diterima. Ibarat main bola udah kalah 0-3 gawang kita, wirid baca yasin tetep aja nggak bakalan berubah, wong udah berhenti. Peluit panjang udah ditiup. Kalau matahari terbit dari barat, istighfar mau berapa ribu aja nggak ada nilai. Kalau mau istighfar sekarang waktunya, mau mohon ampun sekarang, sebelumlah matahari terbit dari arah barat. Dan itu orang-orang pada nangis di semua daerah karena mereka ngalamin. Jumlahnya tidak banyak, sedikit yang mau kumpul di masjid, kurang mau. Kalau tanda-tanda begitu kita, kalau di masjid orang nggak banyak, kalau di pasar biar kata pasar malam rame aja. Saat itu lebih parah, di masjid dikit, begitu dikit jumlah orangnya, enggak banyak, dan di mata orang-orang dianggap orang hina. Hari gini masih ngaji aja, orang udah nyampe bulan, nyampe apa, udah punya Lamborghini, masih ngaji aja, orang ngaji ditawain. Begitu orang ngaji masih disalah-salahin, orang baca sholawat disalahin. Begitu ngapain mau dibaca sholawat diomelin juga. Begitu. Itu mendekati kiamat, kayaknya udah zamannya sekarang diomelin orang-orang kalau berbuat baik. Itu begitu, enggak dinilai oleh orang. Sesudah selesai 3 hari, habis gelap tuh 3 hari 3 malam gelap, matahari enggak terbit. Matahari yang tadinya ditahan oleh Allah, Allah bilang, wahai matahari, hari ini silakan terbit.
tapi bukan dari timur, dari arah sini, arah barat, pergi ke timur. Maka kemudian itu matahari nongol dari arah barat, muternya berbalik ke timur. Matahari dari barat muternya ke timur. Maka ketika matahari terbit dari barat, orang semua yakin 1000%. Baru oh ini yang dinyatakan oleh Rasulullah, kiamat itu benar ada, tandanya matahari udah di barat. Sedangkan Quran itu hudan lil muttaqin. Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang percaya dengan yang tidak kelihatan. Belum terbukti matahari terbit dari barat, dia percaya. Maka ketika terbit dari barat tidak meleset. Emang itu Nabi adalah manusia yang jujur sejujur-jujurnya. Yang beriman, dia mulailah tambah kuat ibadahnya di 3 hari sebelum matahari terbit dari barat. Ketika terbit dari barat, matahari terbit dari barat, orang pada tahu. Yang tadinya tidak beriman jadi beriman. Yang tidak tadinya nggak mau ibadah, pengen taubat, maka kemudian taubatnya tidak diterima. Uang matahari udah dari barat. Kalau mau taubat sebelum matahari terbit dari barat, baru mau taubat. Sekarang mau ngapain hidup kalau nggak mau ibadah? Begitu. Ngapain hidup kalau nggak mau ibadah? Ada orang bagi duit sama kita, ada orang bagi duit sama kita 20 juta untuk operasi mata kita yang kena katarak, udah stadium tinggi. Dibagi duit cuma-cuma sama orang 20 juta. Kira-kira kita ucapkan apa sama orang itu? Ada orang bagi duit sama kita, mata kita katarak, kasih duit 20 juta. Kira-kira sama orang itu kita ucapin apa? Hah? Terima kasih. Kenapa? Karena beri uang 20 juta. Kudunya juga kita makasih sama yang ngasih mata sama kita, sama yang ngasih mata, yang lebih berharga daripada duit 20 juta. Ini mata gratis Allah beri. Ada orang dorong kita dekat rel kereta yang hampir aja nyawa kita melayang, ditabrak, didorong jadi kita selamat. Kita ngucapin apa sama yang dorong? Terima kasih. Kenapa? Kudunya kita harus lebih makasih kepada yang ngasih nyawa sama kita. Gratis Allah kasih nyawa. Kudunya ibadah. Mau ngapain hidup kalau nggak mau ibadah? Mau ngapain hidup kalau nggak mau ibadah? Tapi nanti pada saatnya matahari terbit dari barat, bulan aja menangis, matahari nangis. Kala itu kepada Allah, yang tangisannya didengar oleh orang-orang yang dekat dengan Allah. Saat itu kemudian matahari terbit dari barat. Pas nongol dari barat, orang pada nangis. Semua orang pada nangis. Ada yang pada pengen bertaubat kepada Allah, tidak diterima taubatnya sama Allah, enggak diterima. Pintu taubat masih dibuka lebar-lebar di sebelah barat, asal kita mau bertaubat sebelum matahari terbit dari. Kalau sudah terbit dari barat, pintu taubat ditutup, pintu penyesalan ditutup, sebagai tanda
kiamat bakalan datang. Orang kalau mau taubat sekarang, sebelum yang gaib jadi nyata, yang namanya juga dunia negeri ujian. Kalau ujian mau jawabannya belum kelihatan. Kalau jawabannya kelihatan namanya latihan. Kalau ujian mau belum kelihatan, matahari dari barat belum kelihatan, begitu, belum. Tapi nanti bakalan kelihatan ketika udah nampak, sudah nggak ada ujian, semuanya dibocorkan oleh Allah jawabannya. Kalau itu bukan ujian, negeri dunia udah mau habis, berarti sebentar lagi kiamat mau datang. Kiamat mau datang. Sampai-sampai dikatakan anak kuda lahir, sebelum dinaikin enggak berasa itu kuda bayinya lahir, saking stresnya itu kuda. Itulah kiamat. Maka wasyamsu tajri li mustaqarril laha, matahari beredar pada tempat tetapnya, mumpung masih beredar tuh matahari, masih normal adanya, terbit dari timur, terbenam di barat. Maka kita hendaklah bertaubat kepada Allah dari dosa dan salah kita. Banyak-banyakin kita beristighfar, banyak-banyakin kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sekarang, sebelum matahari terbit dari barat. Kalau sampai matahari terbit dari barat, taubat tidak diterima. Innallaha subhanahu wa ta'ala yaqbalu taubatal abdi ma lam tatlu'i syamsu min maghribiha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala masih menerima taubatnya seorang manusia, seorang hambanya, kapan saja, siang maupun malam dia taubat, yang penting sebelum matahari terbit dari barat. Fa idza tala'ati syamsu minal maghrib ughliqa babut taubah. Bila matahari terbit dari barat, pintu taubat sudah tidak dinilai, ditutup. Dia nangis jungkir balik, kagak didengerin sama Allah. Wong udah kelihatan. Kalau udah kelihatan mau ngapain lagi? Apa yang mau dia nggak percaya? Wong udah terbukti. Udah terbukti baru percaya, maka keimanannya tidak diterima. Iman belum kelihatan. Begitu, mati belum dirasain, nikmat kubur belum kita rasain, siksa kubur belum kita rasain. Kita imani bahwa di kubur ada nikmat, di kubur ada siksa. Baru masuk kubur baru percaya, oh iya ada adab, taubat, kagak diterima, wong udah mati. Iman itu sebelum kita ngalamin. Jadi bertaubat sebelum datang kiamat. Kalaulah kita mau taubat nanti nunggu, mau sholat rajin nanti, kalau matahari terbit dari barat, udah nggak dinilai, udah nggak dinilai. Biar nangis kayak apa orang, nggak dinilai. Biar berbusa-busa beristighfar, nggak dinilai. Sekarang kalau mau beristighfar kepada Allah sebelum matahari terbit dari barat, siapa yang merasa dosanya besar, yang membuat dia jauh dengan Allah, bertaubatlah kepada Allah supaya diizinkan dekat dengan Allah. Siapa yang tahu kebesaran Nabi Muhammad, dari tempat-tempat diterangkan tentang sejarah Nabi Muhammad, tapi tidak tertarik baca solawat kepada Nabi, sekarang waktunya. Kalau udah matahari terbit dari barat, solawat sama Nabi enggak berpengaruh. Udah enggak ada lagi. Orang bentar lagi mau kiamat, udah jelas mau ngapa. Udah nyata-nyata kiamat datang baru bertaubat.
ndak bakal diterima. Begitu. Oleh karena itu saudara, mumpung matahari masih beredar, wasyamsu tajri li mustaqarril laha, dzalika taqdirul azizil alim, sekarang bertaubatlah, karena taubat itu menyelamatkan kita sebelum matahari terbit dari barat. Tapi ketika matahari sudah terbit dari barat, maka taubat tidak ada gunanya lagi. Keimanan sudah tidak diterima lagi. Wong udah nyata, barang yang kelihatan udah nyata baru percaya. Telat dia, telat berimannya, telat. Begitu, telat. Oleh karena itu, mumpung belum kiamat, kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga begitu tinggi dan suci, tak layak orang yang berlumuran dosa untuk menempatinya. Maka sebelum nanti balik kepada Allah, kita harus bersihkan mumpung kita masih di dunia. Kita bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan dengan kita bertaubat, Allah izinkan untuk lidah kita bersolawat sama Nabi, lidah kita diizinkan untuk beristighfar memohon ampun, lidah kita diizinkan untuk menyebut la ilaha illallah. Sekelumit ini menutup dari ayat 38, dan kita akan memasuki ayat ke-39 daripada surat Yasin. Saudara sekalian, ada yang ditanya mungkin dari materi ini.